Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menjelaskan bahwa satu hal yang penting tentang kurikulum adalah apa yang dipelajari dan bagaimana mempelajari serta untuk apa mempelajari. Pendidikan atau apapun namanya, hal yang sama dengan itu pada prinsipnya adalah bertujuan untuk membentuk manusia. Filsafatnya begitu. Jadi pendidikan itu adalah bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana menguatkan karakter kemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan manusia? Manusia adalah secara sederhana adalah makhluk yang diciptakan dengan segala kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Meski begitu, potensi kemanusiaan itu bisa juga terpeleset dalam hal negatif ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Katakanlah dia bisa berperilaku seperti binatang. Karena itulah dinamika ataukah kemungkinan perubahan pada diri manusia itulah dibutuhkan apa yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan itu diharapkan akan menjadi jalan bagi upaya untuk membangun sisi kemanusiaan tersebut. To the point-nya adalah kurikulum itu diarahkan untuk membentuk manusia dalam 3 hal. Yang pertama adalah my head atau kepala. Jadi H yang pertama adalah kepala. Konotasi kepala dalam pengertian pendidikan adalah itu berorientasi kepada aspek kecerdasan, intelijensi, kemampuan berpikir, kemampuan bernalar. Itu adalah aspek-aspek dari upaya mengapa orang belajar. Jadi untuk memperbaiki kepalanya, orang menyebutnya head atau kepala. Yang kedua, apa yang ingin diperbaiki dari sisi pendidikan itu adalah heart. Jadi tadi head, yang kedua adalah heart, hati. Hati itu mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan sifat manusia, perilaku manusia, aspek emosional manusia. Pertanyaan sederhananya adalah untuk apa seorang pintar kalau hatinya tidak bagus? Sehingga tidak cukup hanya dengan membangun kepalanya, membentuk kepalanya menjadi kepala yang intelek, tetapi bagaimana supaya membentuk hati, membentuk pribadi yang juga lebih baik, yang kira-kira sama dengan kemampuan kepalanya. Jadi ada similaritas usaha kita atau membangun kesamaan usaha di dalam mencerdaskan kemampuan berpikir dengan mematangkan kemampuan hati, kemampuan kepribadian. Dan yang terakhir adalah hand sebagai representasi daripada skill atau keterampilan. Sehingga dengan kepala yang bagus, dengan hati yang
matang atau emosional yang bagus, didukung oleh keterampilan yang memadai dari yang ada pada diri atau pada sosok atau pada pribadi atau pada manusia, maka dianggap terpenuhilah hajat belajar itu atau hajat pendidikan itu. Jadi secara sederhana, pendidikan itu memandu agar manusia memiliki kemampuan berpikir yang baik, memiliki kematangan atau kemantapan hati yang stabil, serta memiliki keterampilan yang handal. Benjamin S. Bloom dalam konsep taksonomi Bloomnya itu menyebutnya dalam istilah kognitif, afeksi, psikomotorik. Jadi kognitif itu adalah representasi daripada kepala, afeksi adalah hati. Sebab afeksi itu artinya adalah perasaan, jadi rasa. Dan kemudian psikomotorik adalah kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh manusia itu di dalam menggerakkan motoriknya, kemampuan mereka bekerja dalam bidang-bidang yang lebih praktis. Misalnya tangan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, disitulah sebenarnya seutuhnya seorang manusia yang dianggap telah berhasil melewati satu tatanan pembelajaran atau tatanan pendidikan. Sehingga kurikulum itu secara komprehensif harus memuat aspek-aspek itu. Makanya di dalam pendidikan anak usia dini, perkembangan atau aspek-aspek yang ingin dikembangkan pada diri anak tentu tidak hanya terbatas pada kemampuan kognitif saja, kemampuan menalar atau kemampuan berpikir, akan tetapi juga harus utuh dalam satu perkembangan di mana semua aspek-aspek itu ada terperhatikan secara bersama-sama dalam berbagai pendekatan pendidikan. Di samping kognitif, maka diharapkan juga memiliki perkembangan nilai agama dan moral yang tentu memadai, perkembangan aspek sosial emosional, perkembangan bahasa, kemampuan motorik atau motorik baik secara motorik halus maupun motorik kasar, perkembangan seni yang pada prinsipnya maka seluruh perkembangan itu digarap secara bersama-sama sehingga seorang anak diharapkan memiliki kemampuan yang utuh dari keseluruhan aspek-aspek perkembangan tersebut. Sebab kita tidak menginginkan satu pribadi misalnya, untuk apa anak-anak itu pintar, memiliki intelijensi yang bagus, tetapi dia tidak punya perasaan, tidak punya rasa sikap empati, tidak suka membantu orang lain. Untuk apa? Bahkan ketika kita harus memilih, maka lebih mending anak-anak itu memiliki perasaan dan hati yang bagus dibanding dengan memiliki kecerdasan. Begitu pula dengan aspek keterampilan. Untuk apa anak-anak itu memiliki hati yang bagus, memiliki kepala yang baik, sementara dia tidak terampil pada aspek tertentu. Disuruh melakukan praktek-praktek yang katakanlah membantu orang tuanya membersihkan halaman atau menyapu halaman atau mencuci piring atau melakukan hal-hal yang praktis lainnya, itu dia tidak bisa. Tentu kita mengharapkan bahwa tiga hal ini akan menjadi utuh sehingga dianggap bahwa cita-cita kurikulum itu bisa terpenuhi dan bisa terwujud. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa kita memahami bahwa kurang lebih seperti itulah arah yang ingin dicapai di dalam mempelajari mengenai pengembangan kurikulum ini. Orientasinya kemana, arahnya kemana, apa yang ingin dicapai. Nah, tinggal nanti yang perlu dijelas adalah satu prosesi bagaimana melakukan atau membentuk
pribadi-pribadi atau membentuk sisi kemanusiaan itu dalam 3 orientasi ini jalannya harus bagaimana, prosesnya harus bagaimana. Kalau bahasa kerennya kira-kira di dalam kaidah pendidikan kita, standar prosesnya bagaimana. So, kalau kurikulum itu berorientasi kepada standar isi, sedangkan perlu didukung oleh dengan cara belajar yang seperti apa, yang bagaimana cara belajarnya. Nah, terakhir tentu nanti akan dibahas tentang untuk apa dipelajari hal tersebut, bergunakah atau tidak bergunakah, pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut, atau yang terakhir bermanfaat atau tidak bermanfaat. Semoga apa yang saya berikan penjelasan ini bisa dipahami oleh mahasiswa S2 PAUD, sehingga dengan begitu punya fondasi dan pemahaman lebih awal tentang bagaimana sih sebenarnya berbicara tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.